Benih Rahasia Sang Pewaris episode 151. Dia masih koma, kata Livi acuh tak acuh. Dengan itu, Bibi Ranti berhenti berbicara. Saat Livi menoleh untuk melihatnya, rasa jijik terpancar di matanya. Pertama-tama, dia melaju ke jalan setapak di tepi pantai yang dikelilingi oleh alang-alang. Melihat pemandangan ini, Bibi Ranti berkomentar dengan heran, "Temanmu punya hotel di sini?" "Tidak, kami sudah janjian untuk bertemu di sini." Dengan uang sebanyak itu, dia harus mencari tempat tersembunyi untuk memberikannya kepadaku atau akan gawat jika ada yang mencurinya, jelas Livi sambil sengaja menelepon. Namun, nyatanya tidak ada yang mengangkat karena dia menelepon telepon genggamnya yang lain yang biasanya dia tinggalkan di rumah. "Oh tidak," temanku tidak menjawab. "Ayo kita ke sana dan lihat apakah dia sudah datang," usul Livi dengan sok tahu. Demi uang, Bibi Ranti tidak terlalu memikirkan kata-katanya dan mempercayainya. Oleh karena itu, mereka melaju sampai ke sebuah bukit dengan laut di kejauhan dan pantai yang penuh dengan terumbu karang yang berbahaya. Saat Livi memarkir mobilnya di semak-semak dan menghubungi telepon temannya lagi, Bibi Ranti segera melihat ke arah Livi. "Nindya, kamu sudah di sini? Apa, kamu tidak sempat menungguku? Jadi, di mana kamu menyimpan uangnya? Kenapa kamu meninggalkannya di sana?" "Oke, aku mengerti. Aku akan mengambilnya sendiri." Begitu Livi selesai berbicara dan menutup telepon, dia berkata, "Bibi Ranti, temanku meninggalkan uangnya di suatu tempat, jadi mari kita pergi dan memeriksanya." Bibi Ranti mengangguk dan mengikutinya sampai ke tepi tebing. Livi menunjuk ke sebuah batu dan berkata, "Temanku meninggalkan uang di balik batu itu. Mari kita ke sana dan lihat apakah itu ada." Awalnya, Bibi Ranti berjalan di belakangnya, tetapi Livi mengeluarkan sebuah kartu dan tiba-tiba melemparkannya ke samping semak-semak. "Oh tidak, Bibi Ranti, kartuku telah tertiup angin. Cepat bantu Aki mengambilnya. Ini sebenarnya untukmu." Ketika Bibi Ranti melihat kartu itu, dia langsung bergegas mengambilnya tanpa ragu-ragu. Kemudian, Livi memanfaatkan kesempatan itu dan memanfaatkan momen Bibi Ranti yang teralihkan untuk mendorongnya dengan kejam ke dasar tebing sejauh 2 meter. Bibi Ranti melambaikan tangannya dengan ngeri untuk meraih sesuatu, tetapi tangannya hanya meraih udara dan dia segera ditelan oleh lautan yang mengamuk di bawahnya. Melihat bahwa dia telah berhasil, Livi berbaring di tepi tebing dan melihat sekeliling sebentar. Kemudian, dia akhirnya menghela napas lega dan berkata sambil memegangi dadanya, "Kamu yang meminta, jadi jangan salahkan aku." Dia duduk dan memperhatikan cukup lama, tetapi dia sama sekali tidak melihat jasad Bibi Ranti. Dilihat dari arus laut yang gelap, mustahil bagi orang untuk mengapung, apalagi bertahan hidup. Bahkan jika Bibi Ranti ditemukan dan mereka menginterogasi Livi, dia bisa saja mengarang alibi. Karena Bibi Ranti tidak memiliki anak dan hidup sendirian, masuk akal baginya untuk melompat ke laut dan mengakhiri hidupnya sendiri karena kesepian. Saat Livi pulang, ia merasa benar-benar santai. Ia akhirnya memecahkan salah satu masalah terbesarnya, dan tak seorang pun akan pernah mengetahui asal-usulnya lagi. Sepanjang perjalanan pulang, ia bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan terus makan, minum, dan bersenang-senang. Tadi malam, Gilang memberitahu bahwa situasi perusahaan telah membaik. Sekarang, ia tinggal menunggu keuntungan mengalir dari perusahaan dan menghasilkan banyak uang dengan ketenangan pikiran. Di perusahaan tersebut,
Gilang mulai mempersiapkan transfer dan penggelapan uang sebesar 66 miliar. Ia berencana untuk memalsukan negosiasi dengan perusahaan boneka, lalu mengirimkan uang tersebut ke perusahaan tersebut sebelum mengirimkannya kembali ke dirinya. Uang tersebut kemudian dapat dianggap sebagai bagian dari defisit perusahaan mereka. Di sisi lain, Nindya tidak menikmati dirinya di apartemen Gilang. Ia kini kehilangan indera perasa dan penciuman yang sangat mengganggu hidupnya. Setelah bangun pagi ini, ia pergi ke cermin dan mengagumi kecantikannya sebelum beralih ke rutinitas perawatan kulit yang mendetail. Tiba-tiba, ia merasakan beberapa benjolan di dahinya dengan sedikit memar. Meskipun tidak dapat dilihat dengan jelas, benjolan yang menonjol di wajahnya sedikit terlihat jelas. Apa ini? Nindya mengulurkan tangannya dan menutupi dahinya, tiba-tiba tidak berani melihat lebih dekat. Karena sebelumnya dahinya datar, dia pun melakukan suntik botoks. Nindya menarik napas dalam-dalam dan memeriksa benjolan itu. Semakin lama ia melihatnya, semakin marah ia, dan ia bahkan merasa sedikit takut. Apakah efek sampingnya mulai muncul? Tidak, ia tidak punya uang untuk memperbaiki dan merawat wajahnya sekarang. Butuh waktu lama baginya untuk menutupi benjolan-benjolan itu dengan riasan, tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak merawat wajahnya, dia akan memiliki lebih banyak masalah di masa depan. Pada awalnya, Nindya menghabiskan hampir 4 miliar untuk operasi plastik, dan beberapa prosedur ini memerlukan janji temu lanjutan setelah 3 bulan. Saat itu, dia memiliki kartu hitam Kenzo yang dapat dia belanjakan sebanyak yang dia inginkan. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan diusir dengan kejam suatu hari nanti. Nindya menatap dirinya di cermin, merasa benci sekaligus kagum pada wajahnya. Ia semakin cemburu dengan kecantikan alami Shira, sementara ia harus selalu takut dan cemas bahwa ia akan kehilangan kecantikannya kapan saja. Pagi-pagi sekali, Shira menerima telepon dari polisi karena pengacara Rahel ingin menemuinya. Namun, dia tidak ingin bertemu dengan mereka karena masalah Rahel belum selesai. Alasan mengapa dia menunda resusitasi ayahnya dan pil yang ditemukan di mulutnya semuanya terkait dengan Rahel. Sebelum mengumpulkan semua bukti yang diperlukan, dia tidak akan menuduhnya dulu. Dia juga tidak akan berbelas kasihan kali ini. Bahkan jika Rahel adalah ibu tirinya, dia tidak akan bersikap lunak padanya. Sore harinya, pengacara Rahel menghubungi Livy, dan Livy langsung membawa pengacara tersebut ke rumah sakit untuk menemui Shira. Livy sangat berharap agar ibunya juga dibebaskan, sehingga Shira tidak punya pilihan selain menghadapi mereka secara langsung. Di ruang konferensi, pengacara berbicara kepada Shira atas nama Rahel, sementara Livy duduk di samping dan mendengarkan. Nona Nugraha, Nyonya Nugraha adalah ibu tiri Anda dan telah membesarkan Anda sejak Anda masih kecil. Pengacara itu memulai, bermaksud membujuk Shira dengan cara yang masuk akal. Namun, Shira mencibir sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Tuan pengacara, sebelum kamu membujukku, kamu harus bertanya bagaimana ibu tiriku memperlakukan aku ketika aku masih kecil. Jika tidak, itu akan membuang-buang waktumu. Pengacara itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menaikkan kacamatanya dan melirik Livy. Demi ibunya, Livy tiba-tiba menjadi penurut. Shira, aku tahu ibuku bukan orang baik, tetapi bisakah kamu membiarkannya keluar mengingat dia telah merawat ayah selama bertahun-tahun dan hubungan mereka sebagai pasangan suami istri? Dia sudah terlalu tua untuk ini. Shira berkata tanpa emosi,
Sekarang, kau pikir ibumu sudah terlalu tua untuk menderita. Tetapi apakah itu berarti aku pantas diusir dari rumah olehnya saat aku masih muda? Lagi pula, kau mengusirku seperti ini 5 tahun yang lalu, dan kita masih belum menyelesaikan masalah itu. Livy menelan ludah tanpa sadar. Tidak pernah sekalipun ia berpikir bahwa ia dan ibunya akan berakhir dalam kesulitan seperti ini, atau ia akan bersikap lebih baik kepada Shira. Nona Nugraha, mungkin Anda keliru. Menurut Nyonya Nugraha, dia hanya berharap untuk menyelamatkan suaminya dari koma, bukan membunuhnya, kata pengacara itu dengan tenang. Tuan pengacara, buktinya ada di tanganku. Rumah sakit memiliki sertifikat identifikasi yang dapat menentukan apakah obat-obatan itu dimaksudkan untuk menyelamatkan seseorang atau mengakhiri hidupnya. Jika kamu memiliki pertanyaan, aku dapat memberitahumu nama-nama obat tersebut, dan kamu dapat bertanya kepada seorang ahli tentangnya. Jika kamu ingin membebaskannya dari kejahatan, saranku adalah kamu harus meyakinkannya untuk mengaku bersalah, Shira membalas dengan dingin. Saat mendengarkan percakapan mereka, Livy berkeringat dingin. Meskipun Shira tidak pernah menjadi sasaran empuk dalam tugas itu, ia menyadari bahwa Shira kini menjadi ancaman yang lebih besar. Shira, aku mohon padamu, tolong lepaskan Mama atas nama dia yang telah merawat ayah selama bertahun-tahun. Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan, oke? Aku minta maaf kepadamu atas nama mamaku. Selama kamu melepaskannya, kami pasti akan membalas budi di masa depan. Livy telah melepaskan semua harga dirinya. Selama ibunya bisa dibebaskan, dia bersedia memohon dengan rendah hati kepada Shira. Namun, bagi Shira, tidak ada gunanya bahkan jika Livy berlutut dan memohon padanya. Dia berkata dengan dingin, aku sibuk. Aku harus mengurus ayah. Kau harus pergi. Shira, Livy mengulurkan tangannya untuk menariknya kembali, tetapi Shira mengangkat tangannya dengan jijik. Jangan sentuh aku, katanya dengan nada menghina. Tatapannya mengejutkan Livy, dan dia tidak berani menyentuhnya lagi. Saat dia menatap Shira, yang dia rasakan hanyalah kebencian. Karena Shira tidak memberi mereka kesempatan, pengacara itu merasa bahwa ini juga merupakan kasus yang rumit. Saat ia memilah-milah dokumen, ia berkata, Nona Livy, kasus ibumu bukanlah kasus yang mudah. Tuan pengacara, tolong bantu mamaku dan cari cara untuk menyelamatkannya. Aku bisa memberimu semua uang yang kau butuhkan, pinta Livy dengan cemas. Pihak ibumu sangat tidak mendukung, dan kakakmu sama sekali tidak mengalah. Sekarang, satu-satunya cara adalah membangunkan ayahmu sesegera mungkin dan memintanya untuk maju dan menyelesaikan masalah ini. Dia dan ibumu telah menikah selama lebih dari 20 tahun, jadi dia mungkin akan membatalkan tuntutannya. Secercah harapan melintas di mata Livy mendengar kata-katanya, tetapi segera digantikan oleh kepanikan. Tidak. Adam tidak akan serta-merta membiarkan mereka pergi jika dia bangun. Setelah mereka mengubah surat wasiatnya dan membagi ekuitas perusahaannya, dan dengan bukti bahwa ibunya menyakitinya, bagaimana jika dia tidak membiarkan mereka pergi? Karena itu, Livy lebih suka Adam tidak pernah bangun dari komanya. Ayahku mungkin tidak akan bangun lagi, jadi lupakan saja ini. Kau harus membuat rencana lain. Setelah Livy selesai berbicara, dia memutuskan untuk pergi dan mengunjungi Adam. Setelah menerima perintah Shira, para perawat tidak akan begitu saja mengungkapkan kondisi Adam kepada orang luar. Oleh karena itu,
Bahkan Livy tidak tahu tentang peningkatan kondisinya. Dia berdiri di depan tempat tidur dan menatap wajahnya. Meskipun dia telah dibesarkan olehnya selama lebih dari 20 tahun, dia sama sekali tidak merasakan sedikit pun rasa terima kasih kepadanya. Dari kenyataan bahwa Livy berani berurusan dengan Bibi Ranti, jelas bahwa dia telah kehilangan semua kasih sayang padanya. Livy pergi tanpa tinggal lebih lama dan langsung menuju Nugraha Constructions untuk melihat bagaimana keadaan perusahaan, karena Gilang telah mengatakan kepadanya bahwa keadaan semakin membaik. Ketika Livy masuk ke kantornya dan melihat Gilang menandatangani beberapa dokumen, dia membungkuk dan memeluknya dengan penuh kasih sayang. "Sepertinya kamu sibuk, Gilang." "Ya." Gilang meletakkan dokumen itu dan mengangkat kepalanya untuk menatapnya. "Apa yang membawamu ke sini?" "Aku mencoba memohon Shira agar melepaskan Mama, tetapi aku tidak menyangka dia begitu bertekad untuk memenjarakan Mama." "Gilang, menurutmu apa yang harus kulakukan?" tanya Livy dengan harapan bisa membicarakan masalah ini dengannya. Gilang sama sekali tidak peduli dengan Rachel dan berpikir bahwa yang terbaik adalah Rachel menanggung semua kesalahan sehingga dia dan Ivy bisa hidup dengan nyaman. "Livy, Shira punya bukti kejahatan Mama. Kita tidak bisa menyelamatkannya. Jika kamu punya kesempatan untuk menemuinya, kamu harus memintanya untuk tidak khawatir dan tinggal di sana selama beberapa tahun. Kita akan menunggunya keluar." "Apa? Kamu ingin Mamaku di penjara selama beberapa tahun?" Kata-katanya mengejutkan Livy. Melihat bahwa bersikap lembut tidak berhasil, Gilang hanya bisa berbicara kasar. "Apalagi, jika Mamamu tidak mau disalahkan atas kejahatan ini, semuanya akan berakhir untuk kita semua. Lagi pula, dialah yang pertama kali punya ide untuk membunuh ayahmu." Livy merasa putus asa, tetapi dia tidak bisa meninggalkan Gilang. Dia benar-benar iri pada Shira karena mampu membuat pria seperti Kenzo melakukan apapun untuknya. Di sisi lain, mengapa pria yang ditemuinya begitu dingin hatinya? "Livy, pikirkanlah. Jika Mamau tidak mau disalahkan, maka kamu akan menjadi salah satu pelaku pembunuhan itu. Paling-paling, aku hanyalah pelengkap, bukan dalang. Namun, ketika ayahmu koma, dalangnya pastilah kamu atau Mamamu. Jadi jika Mama tidak masuk penjara, maka kamulah dalangnya. Kau masih sangat muda. Apa kamu sanggup tinggal di penjara?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.